bagus. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Pak Haji lagi apa ini? Lagi panen. Lagi panen. Ya. Panen apa ini teh? Tomat. Tomat, subhanallah. Banyak sekali. Sampai berapa dus? 100 lebih ya. 100 dus. Mudah-mudahan barokah Pak Haji ya. Alhamdulillah. Menemukan insyaallah rezeki, mudah-mudahan makin diluaskan. Amin. Amin. Banyak membantu masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di perkebunan tomat dengan tidak mengurangi segala bentuk keadaan kita yang alhamdulillah sekarang Allah tetap berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tetap lindungin kita dari segala bala, bencana, dan alhamdulillah bahkan penyakit yang sekarang dan saat ini lagi aktual, yakni COVID-19. Para jemaah sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita nampak lihat di hadapan kita, di samping kanan saya, sebelah kiri kita, ini semuanya adalah kebun tomat dan alhamdulillah sebentar lagi akan dipanen. Sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam datang itu untuk mengentaskan kebodohan. Islam datang juga tentunya untuk mengentaskan kemiskinan. Bolehkah umat Islam kaya? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa Muslim yang kuat, Muslim yang kaya jauh lebih baik dibandingkan yang lemah, yang miskin, di mana keturunannya meminta-minta kepada sesama manusia. Para pemirsa, sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita ini bisa menjadi kaya? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nurul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak beberapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk menjadi kaya yang syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pedoman kepada kita. Di antaranya bisa kita melalui salat duha, salat tahajud, dengan silaturahim kita perbanyak silaturahim, Allah luaskan rezeki kita, dan bahkan dengan membaca setiap malam surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kita dan anak-anak keturunan kita semuanya tidak kekurangan dari apapun. Namun demikian, pemirsa sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tip kaya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah insyaallah, yang ringan insyaallah. Mungkin mau silaturahim kita sulit, mungkin untuk salat duha kita sulit untuk istiqomah. Salat tahajud demikian, istiqomah juga untuk membaca surah Al-Waqiah juga sulit bagi kita. Ada tip dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaya dengan hanya mengerjakan sesuatu yang ringan dan insya Allah semua orang mampu melakukannya. Apa itu? Simaklah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madani dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Datanglah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mau bertanya, mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa saya dalam hidup ini selalu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tidak seperti yang lainnya, Allah luaskan rezekinya?" Para pemirsa sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada orang tersebut, kalau kamu mau rezeki kamu diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak dalam keadaan fakir, idza dakhalta baitak fasallim idza kana fihi ahadun, fa in lam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsik. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Saudara pemirsa sahabat Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tip, kalau kamu mau bebas dari kefakiran, maka setiap kali kamu masuk ke dalam rumah kamu,
maka usahakan kamu ucapkan salam jika ada seseorang di rumah kamu. Jika tidak ada orang di dalam rumah kamu, maka ucapkan kepada diri kamu sendiri saja salam itu. Kemudian bacalah 1 kali surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang fakir tersebut? Fafa'ala dzalika. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adarallahu alaihi rizqan. Kemudian Allah luaskan, Allah berikan rezeki kepada orang tersebut yang setiap kali masuk ke rumah dia selalu mengucapkan salam. Kemudian dia membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sekali saja sampai Allah luaskan rezekinya, bahkan hatta afada alaihi ala jiranihi, sampai rezekinya melimpah, sampai dia mampu untuk berbagi dengan tetangga-tetangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madani, dan banyak hadis ini termasuk oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam tafsir Al-Munir juga disebutkan tentang hadis ini. Saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nurul Ihsan di rumah dan dimanapun berada. Inilah tip dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tip ringan, semua orang mampu melakukannya, tetapi tidak semua orang mampu istiqamah melakukannya. Para sahabatku sekalian, kalau kita lakukan ini, maka insya Allah kalau kita istiqamahkan ini, percaya apa yang dilakukan, yang dibilangin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dari nafsunya, tidak, melainkan langsung dari wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, saudaraku, sahabat-sahabatku Nurul Ihsan yang budiman, dimanapun berada, mampukah kita amalkan di kantor? Mampukah kita amalkan ini di tempat kerja kita? Semisal di kebun ini, kalau kita berada di kebun dan misalnya adalah nafkah kita, usaha kita di kebun, mampukah kita praktekkan ini? Oh, jawabannya adalah mampu. Jika kita masuk ke kebun kita pertama kali di pagi hari, ucapkan salam. Kalau tidak ada orang di kebun ini, maka ucapkan assalamu alayya. Assalamu alayya, assalamu alayna wa ala ibadihi salihin. Salam sejahtera buat kami, buat saya, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Ini diucapkan kalau tidak ada orang. Tetapi kalau di kebun, di tempat kerja kita ada, kita ucapkan assalamu alaikum. Kemudian cukup membaca 1 saja surah Al-Ikhlas 1 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin rezekinya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas thumma nafata al-faqra alaihi." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala bentengin orang tersebut dari kefakiran. Subhanallah, hadis ini hadis disahihkan Al-Albani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini jelas tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya, bahwa dengan membaca surah Al-Ikhlas walaupun sekali saja, ketika kita baru nyampe di tempat kerja kita, ketika kita nyampe di rumah kita, 1 kali saja, kita berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan luaskan rezeki kita. Allah akan bentengi kita dari kefakiran. Allah akan bentengi kita dari kemiskinan. Inilah para sahabat-sahabatku jamaah Nurul Ihsan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita praktikkan ini hanya dengan mengucapkan salam, hanya dengan membaca Qul huwallahu ahad 1 kali saja ketika kita masuk ke tempat kerja kita, mungkin kantor, ketika kita masuk ke tempat kerja kita, mungkin kebun, ketika kita masuk ke rumah kita dengan hanya mengucapkan assalamualaikum kalau ada orang. Kalau di tempat kerja dan di rumah kita tidak ada orang, kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadihi salihin. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sekali aja. Setelah itu berdoa, maka Allah akan selamatkan kerja kita. Allah akan barokahkan kerja kita. Allah akan selamatkan mungkin usaha kita, kebun kita ini, mungkin dari serangan wereng,
mungkin juga dari ganasnya cuaca. Allah akan selamatkan dari keburukan-keburukan yang akan menimpa pertanian kita, kebun kita, buah kita. Sehingga insya Allah kita akan memaninya dalam produktivitas yang tinggi, hasil panen yang tinggi. Karena asbab apa? Tentunya karena asbab kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena berada di jaminan Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan mengucapkan salam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Surah An-Nur ayat 61. Subhanallah. Kalau kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke tempat kalian, ke tempat kerja kalian, ke rumah kalian, maka ucapkanlah salam minimal untuk diri kalian. Tahiyatan min indillah. Ucapan salam ini adalah suatu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa barokah thayyibah, keberkahan dan kebaikan untuk kita hanya dengan mengucapkan salam. Saudara, para pemirsa, sahabat-sahabat Nurul Ihsan yang budiman, insya Allah kalau kita mampu mempraktikkan hanya mengucapkan salam dengan dan juga hanya dengan membaca Qul Huwallahu Ahad sekali, Allah jamin rezeki kita akan Allah luaskan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan anak-anak keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika sekiranya rezeki kita masih berada di langit, segera turunkan untuk kami. Ya Allah, kami dan pemirsa semuanya, jika rezeki kami masih berada di dalam bumi, keluarkan untuk kami. Ya Allah, jika rezeki kami masih sangat sulit, ya Allah, maka segera mudahkan untuk kami. Ya Allah, jika rezeki kami, rezeki para pemirsa sekalian, ya Allah, masih sedikit, luaskanlah untuk kami dan untuk pemirsa sekalian. Dan jika rezeki kami masih haram, ya Allah, maka sucikanlah untuk kami dan juga untuk pemirsa sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bersama kami Nurul Ihsan, bersama Ustaz Tijani Fauzan, Allahu minkum, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.